Video kali ini akan menceritakan aksi mengerikan dari seorang polisi yang pernah bertugas di Polda Jambi, di mana seharusnya seorang polisi mengayomi masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia melakukan aksi berantai dalam rentang waktu 6 tahun. Tak main-main, korbannya mencapai 7 orang. Desember 2004, masyarakat Musi Banyu Asin digegerkan dengan penemuan tubuh yang terbakar dan hanya menyisakan bagian kaki dengan sepatunya. Mayat tersebut ditemukan di Jalan Lintas Timur Sumatera, kilometer 73 Banyung Lincir, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kepolisian langsung bergerak untuk melakukan evakuasi, yang kemudian mereka membawanya ke Rumah Sakit Raden Matahir di Jambi, karena memang itulah rumah sakit terdekat. Bisa ditempuh hanya dengan 1,5 jam perjalanan. Tak ada banyak petunjuk yang tersisa. Namun kemudian keesokan harinya datanglah keluarga yang mengaku kehilangan putrinya. Polisi segera mencocokkan dengan barang terakhir yang belum terbakar, yaitu sepatu dan cincin. Dan benar saja, barang itu memang milik putri mereka, bernama Listi Kartika Baiduri. Setelah mendapatkan identitas, dimulailah proses penyelidikan menggunakan cara yang paling umum terlebih dahulu, yaitu merunut siapa orang yang terakhir kerap bersama dengan Listi. Dari pernyataan keluarga, Listi justru belakangan kerap menghubungi seorang anggota polisi yang diketahui bernama Gribaldi. Tak begitu susah untuk mengecek polisi dengan nama Gribaldi. Bertugas di lingkungan Polda Jambi, ia bernama lengkap Muhammad Gribaldi Handayani, yang merupakan seorang pria kelahiran Medan pada 26 Juli 1966. Menurut catatan, Gribaldi merupakan polisi berprestasi, menghabiskan masa kecil di sekolah dasar di Dumai, Riau. Kemudian pendidikan SLTA dan perguruan tinggi diselesaikan di Medan. Karena berasal dari keluarga polisi, tak heran ia juga menamatkan sekolah polisi atau SPN. Sebelum memulai dinas di Satsabraha Polda Sumut pada Mei 1985. Karirnya bisa dikatakan sangatlah baik. Gribaldi bahkan juga memiliki istri seorang polwan, semakin memperkuat dirinya yang memang berasal dari keluarga polisi. Jabatan terakhirnya adalah Kasubag Infokrim bidang telematika dengan pangkat Inspektur 1 atau IPTU. Kembali kepada penyelidikan polisi yang kini mendalami keterkaitan Listi dengan IPTU Gribaldi. Keterangan dari keluarga menyebut Listi saling kontak dengan Gribaldi terkait dengan lowongan kerja. Maka akhirnya polisi mendatangi rumah IPTU Gribaldi. Meski kala itu tak ada di rumah, namun mereka tetap melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ditemukan puluhan amunisi, uang 40 juta rupiah, ponsel, ijazah milik Listi, beberapa BPKB mobil yang bukan milik Gribaldi, serta ada pula belasan stempel palsu atas nama polisi. Yang kala itu belum diketahui apa tujuan dari stempel tersebut. Yang pasti, polisi mengatakan dari sejumlah barang yang disita untuk keperluan penyelidikan, mereka langsung memastikan amunisi yang dimiliki adalah ilegal. Gribaldi sendiri tak ada di rumah. Ia beralasan tengah menonton pertandingan sepak bola. Dalam perkembangannya, Gribaldi menyangka ia terkait dengan kematian Listi. Ia mengatakan saat kejadian ia ada di rumah. Juga dikatakan hanya keluar untuk menjadi wasit pertandingan voli dalam rangka HUT Satpam di Polda Jambi. Keterangan ini juga diperkuat dengan pernyataan dari sang istri. Masih belum kuat barang bukti yang dimiliki oleh kepolisian. Mereka kembali memeriksa beberapa barang yang dimiliki oleh Gribaldi. Salah satunya adalah mobil Panther.
bercak merah pada mobil tersebut, yang ketika diperiksa oleh forensik, golongan darah bercak tersebut adalah golongan O, sama dengan golongan darah milik Listi. Polisi juga menemukan petunjuk lain, yaitu penemuan mayat seorang laki-laki bernama Ngadimin, yang ditemukan pada 31 Juli 2004, 5 bulan sebelum ditemukan jenazah Listi. Yang menarik bagi kepolisian, ada kemiripan cara mereka dihabisi, yaitu dengan cara dibakar. Selain itu juga ada peluru di dalam tubuh Ngadimin. Dan ketika polisi mendatangi keluarga Ngadimin, ternyata sebelum meninggal Ngadimin kerap bertemu dengan Ibtu Gribaldi, yang tak diketahui apa tujuannya. Dari sinilah disimpulkan Gribaldi terlibat dengan kematian mereka. Investigasi atas keterlibatan Ibtu Gribaldi bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan waktu setidaknya sampai dengan 4 bulan. Karena ternyata korbannya bukan hanya Listi dan Ngadimin, tetapi ada banyak korban lain yang dihabisi dalam rentang waktu 6 tahun. Ya, kasus yang begitu rumit bahkan sampai melibatkan 4 Polda, yaitu Polda Jambi, Riau, Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan. Alasan sampai harus melibatkan 4 Polda, karena ternyata korban tersebar di beberapa wilayah, bukan hanya di Sumatera Selatan. Ketika Ibtu Gribaldi ditangkap pada 6 April 2005, ia menyangkal semua tuduhan dari penyidik. Namun karena bukti yang dimiliki sangat kuat, Ibtu Gribaldi pada akhirnya mengakui. Pengakuan yang menggemparkan publik kala itu. Bagaimana tidak? Seorang polisi dengan mudahnya menghabisi 7 nyawa dalam 6 tahun, yang motifnya berbeda-beda. Ada yang perkara bisnis, perkara selingkuh, perkara cemburu dengan istri ketiga, lalu penipuan untuk masuk tes polisi, hingga yang paling sepele adalah karena tersinggung, diejek mirip dengan orang Cina. Mundur jauh ke belakang, merunut kembali siapa saja yang sudah menjadi korban. Orang yang pertama adalah Rusdi, atau bernama lengkap Rusdi Hutauruk. Di tahun 1999 ketika peristiwa terjadi, Rusdi berumur 44 tahun. Rusdi adalah warga Medan, Sumatera Utara, bekerja sebagai seorang supir rental, milik usaha rental Alam Sinaga. Sementara Gribaldi, di tahun itu ia adalah Kaurbin Operasi Sabara di Polres Kerinci. Masalah Gribaldi dengan Rusdi sebenarnya sepele, yaitu Rusdi mengejeknya sebagai warga Cina lantaran matanya yang sipit. Padahal Gribaldi bukanlah keturunan Tionghoa. Ejekan tersebut sebenarnya hanyalah candaan. Namun tanpa Rusdi sadari, Gribaldi menyimpan dendam kepadanya, menunggu kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Hingga suatu ketika Gribaldi kembali menggunakan jasa rental. Mereka melewati hutan di kawasan Bagan Batu Rokan Hilir. Rusdi menepi untuk buang air kecil. Di saat menepi itulah, Gribaldi memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Rusdi. Karena hutan belantara dan mungkin hanya mereka yang ada, Gribaldi langsung mencabut pistolnya. Pistol revolver Special Colt kaliber 38. Moncong senjata langsung diarahkan ke kepala Rusdi. Tanpa perlawanan, Rusdi pun langsung tumbang tak bernyawa. Gribaldi lantas mengubur di sekitar TKP, lalu membawa lari mobil Toyota Kijang berwarna biru, berplat nomor 1274 EP. Dengan ia yang merupakan polisi, mobil itu berhasil dikuasai selama bertahun-tahun, meskipun pengusaha rental sudah melaporkan. Waktu berlalu, nampaknya aksinya memang sama sekali tak terendus. Hingga memasuki tahun 2000, tepatnya pada bulan November tahun 2000, Gribaldi berselisih dengan seorang perempuan yang ternyata adalah selingkuhannya. Perempuan tersebut bernama Yeni Farida berumur 27 tahun.
Sumber lain mengatakan ia berumur 29 tahun. Yede dikala itu hamil 3 bulan. Ia terus meminta Gribaldi untuk bertanggung jawab, namun Gribaldi selalu mengelak. Yeni bukan hanya dijanjikan akan dinikahi, tapi juga dijanjikan adiknya akan dimasukkan ke polisi, yang mana janji itu tak pernah terlaksana. Karena kesal terus ditagih, Gribaldi akhirnya menghabisinya di sekitar jalan lintas timur di wilayah Kandes, Kabupaten Siak atau Mina. Gribaldi sudah lupa di mana ia membuang tubuh Yeni. Ke depan tubuh Yeni tak pernah ditemukan. Berselang 2 tahun kemudian, pada Juli 2002, kembali ia berselisih dengan seorang bernama Gus Marini yang merupakan perempuan asal Jambi. Gus Marini menuntut santunan suaminya yang dikala itu ditabrak oleh Gribaldi hingga tewas dan dijanjikan akan diberikan 15 juta rupiah. Namun bukan diberikan uang, Gribaldi melepaskan 7 timah panas ke tubuhnya. Dan tak sampai di situ, Gribaldi juga membakarnya, melenyapkan semua identitasnya. Masyarakat kemudian menemukan tubuh Gus Marini, namun kepolisian kala itu masih belum bisa membongkar siapa pelakunya. Di tahun 2002, Gribaldi menjabat sebagai Kasatpol Polda Jambi, yang sangat mungkin memiliki akses untuk menyulitkan pengungkapan kasus. Hanya berselang setahun setelahnya, di Agustus 2003, Gribaldi kembali memutuskan untuk menghabisi istri ketiganya. Perkaranya dikala itu ia menduga istrinya berselingkuh. Istri ketiga bernama Nurmata Lili, kepergok tengah jalan dengan pria lain. Yang karena emosi sudah tak tertahankan, Gribaldi menghabisinya dengan cara dicekik, kemudian dibakar di kawasan Pangkalan Kerinci di Pelalawan Riau. Belakangan diketahui setelah kasus terungkap, ada pula luka pada bagian perut akibat benda tajam. Bulan April 2004, masih belum selesai aksi Gribaldi. Ia kembali bermasalah terkait dengan mobil rental. Adalah Muhammad Ali berumur 35 tahun, yang sempat berdebat terkait mobil rental. Tak diketahui secara rinci apa masalahnya. Gribaldi yang tersinggung kemudian melepaskan 4 timah panas pada bagian kepala juga dada. Tak hanya menghabisi, ia juga mengambil mobil rental yang diperdebatkan. Mobil itu adalah Isuzu Panther warna silver bernomor polisi B8467CE. Mobil yang kemudian dinyatakan hilang tak ditemukan. Mobil itulah yang kemudian terparkir di garasi rumah Gribaldi. Hingga sampai saat itu, aksi Gribaldi sama sekali tak tersentuh hukum. Ia selalu bisa mengelak dan memiliki alibi. Masih di tahun 2004, hanya berselang 2 bulan setelah ia menghabisi Ali, Gribaldi kembali merencanakan aksi serupa. Yang menjadi target adalah Ngadimin, seorang pria berusia 50 tahun, merupakan seorang wartawan tabloid di Jambi. Ngadimin ternyata adalah kolega bisnisnya, bisnis gelap untuk memasukkan orang ke kepolisian. Mereka yang akan mendaftar polisi dijanjikan akan mudah masuk dengan membayar 50 juta rupiah. Tugas Ngadimin adalah mencari calon pelamar polisi, sekaligus memungut uang darinya, yang nantinya akan dibagi dengan Gribaldi. Belakangan Gribaldi mulai khawatir dengan bisnisnya. Ia menganggap Ngadimin terlalu banyak tahu tentang dirinya. Ia juga curiga jika Ngadimin sudah berkhianat. Maka kemudian Ngadimin dihabisi dengan cara dicekik, kemudian dibakar di dalam mobilnya. Namun secerdik apapun Gribaldi menyembunyikan kejahatannya, kebusukannya pada akhirnya juga terbongkar. Seperti yang sudah diceritakan, terbongkarnya aksi Gribaldi adalah ketika ditemukan sisa tubuh Listi yang terbakar. Itulah korban terakhir dari Ibtu Gribaldi.
keduanya baru saling mengenal setahun belakangan. Mereka bertemu dalam sebuah seminar. Dari situlah Gribaldi menawarkan untuk membantu mencarikan Listi pekerjaan. Beberapa sumber menyebut masuk PNS, sumber lain menyebut diiming-imingi masuk perusahaan. Untuk mendapat pekerjaan tentu bukanlah gratis. Listi membayar 25 juta rupiah. Ia kemudian berpamitan kepada keluarga, pamitan kepada sang suami, juga berjanji akan membawakan oleh-oleh untuk anaknya. Namun setelah beberapa hari tak ada kabar, di tanggal 1 Januari 2005, keluarga justru harus menerima fakta memilukan, di mana Listi ditemukan dengan kondisi yang sangat tak layak, seperti yang sudah diceritakan di awal. Gribaldi kini harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Pengungkapan kasus awalnya sangat rumit. Hal ini karena Gribaldi tak mengakui perbuatannya. Ia justru mengatakan semua itu atas suruhan dari Ali Yusuf. Ali Yusuf langsung menyanggah semua tuduhan itu, dan memang ia tak terbukti terlibat dalam aksi Gribaldi. Dalam catatan kepolisian, selain dari kasus yang terungkap, Gribaldi juga ternyata pernah menjalani sidang disiplin. Hal itu karena ia pernah melakukan aksi pemaksaan kepada seorang perempuan. Gribaldi dikatakan juga pernah menjual nama pimpinannya demi kepentingan pribadinya, yang pada akhirnya ia menerima teguran. 7 Juli 2005, 6 bulan sudah persidangan berlangsung. Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan ia vonis mati. Gribaldi kemudian mengajukan banding, yang prosesnya berlangsung selama setahun. Di tanggal 28 Juli 2006, banding yang diajukan ditolak oleh pengadilan. Padahal dikala itu Gribaldi yakin ia akan lolos dari eksekusi. Alih-alih bisa lolos, eksekusi justru dipercepat dan dilaksanakan pada 9 Juli 2006. Di tengah malam yang dingin, satu regu bermobil berisi 12 orang berkumpul di lapangan tembak Polda Riau. Malam begitu sunyi, hingga suara senjata yang sedang dipersiapkan terdengar dengan sangat jelas. Sesekali sang komandan memberikan instruksi, bersiap eksekusi akan dilaksanakan. Tak lama berselang, Gribaldi masuk lapangan tembak dengan mengenakan kemeja putih. Ia lantas ditempatkan di tiang penyangga. Berikutnya adalah suara tembakan yang menggelegar, memecah keheningan malam. Gribaldi sudah tak bernyawa ketika diperiksa oleh tim medis. Dan itulah akhir dari sepak terjang itu Gribaldi, yang berakhir di tiang eksekusi. Hukumannya sangat setimpal untuk apa yang telah ia lakukan.